Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pelajaran yang kedua, yaitu mengenal nama-nama Allah. Kalian pasti sudah masih ingat ketika kalian masih belajar di kelas 2, dulu kita sudah belajar mengenai nama-nama Allah, mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, yang disebut dengan Asmaul Husna. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 4 nama-nama Allah, yaitu Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Ahad, dan Al-Qayyum. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kita harapkan, ya, setelah anak-anak mengikuti pembelajaran, nanti diharapkan, ya, yang pertama mampu menjelaskan Asmaul Husna Al-Hayyu. Yang kedua, mampu menjelaskan Asmaul Husna Al-Mumit. Yang ketiga, mampu menjelaskan Asmaul Husna Al-Qayyum. Dan yang keempat, mampu menjelaskan Asmaul Husna Al-Ahad. Jadi selain menjelaskan, nanti kalian juga dapat meneladani, ya, apa yang harus kalian lakukan terhadap Asmaul Husna yang kalian pelajari tersebut. Sebelum kita mulai, ya, jangan lupa absen terlebih dahulu di kolom komentar, ya, dengan menuliskan nama, nomor absen, dan asal sekolah. Ya, sudah, ini nulisnya nanti seperti contoh, gitu ya. Nah, ya, di sini yang pertama itu Al-Mumit, ya, yang maha mematikan. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini yang bernafas, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi yang bernyawa, yang bernafas itu siapa saja? Manusia, hewan, tumbuhan, terus siapa lagi? Jin, setan, malaikat. Nah, itu semuanya bernyawa, ya, dan besok pasti akan mati, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kita hidup di dunia ini tuh hanya sementara. Kita bernyawa kan? Iya. Kalau kita bernyawa pasti akan mati. Sekuat apapun kita, apakah kita masih muda, apakah kita sudah tua, nah, itu juga pasti akan mati. Mati itu tidak akan menunggu kita sudah siap atau belum, ya. Sewaktu-waktu, ya, kita harus sudah siap untuk menghadapi kematian. Untuk itu, ya, hal keteladanan yang dapat kita lakukan terhadap Asmaul Husna Al-Mumit ini apa? Kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dengan kita melihat kematian yang ada di sekitar kita, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, kita harus dapat mengambil pelajaran, mengambil hikmahnya, ya.
kita harus senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala perintah Allah. Contohnya sholat 5 waktu, puasa, ya, mematuhi perintah Allah. Contohnya yang lain, mematuhi orang tua, mematuhi guru kalian, berbuat baik terhadap teman, berbuat baik terhadap sesama. Itu merupakan perintah-perintah Allah. Di suatu saat malaikat Israel yang mencabut nyawa akan mendatangi kita. Kalau kita sudah siap, ya kita tidak akan merasa takut, tidak akan merasa khawatir. Untuk Asmaul Husna yang kedua itu Al-Hayyu, ya, yang maha hidup. Di sini berarti apa? Allah itu maha kekal, dia akan hidup selamanya. Terus dengan kaitannya dengan manusia, dengan makhluknya apa? Ya, Allah itu yang menghidupkan kita semua. Jadi atas izin Allah, kita semua dapat hidup. Kalau manusia 4 bulan di kandungan diberi nyawa. Yang memberi siapa? Ya Allah. Jadi yang menghidupkan, yang mematikan itu semuanya Allah. Ya, seperti dalam surah ini, surah Ali Imran ayat 2 ya. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah ini maha hidup, Dia selalu ya mengurus segala kegiatan, segala aktivitas makhluknya, ciptaannya. Dengan begitu, teladan yang dapat kita lakukan, ya, kita harus dapat memanfaatkan hidup kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya, kita hidup belajar. Kita kecil sekarang ini kita belajar ya, anak-anak semua belajar untuk sekolah. Tujuannya kalian sekolah untuk apa? Untuk ke depan, hidup kalian ke depan supaya apa? Dapat mencari rezeki Allah ya, mendapatkan pekerjaan supaya dapat hidup lebih layak, supaya pandai. Nah, seperti itu. Jadi kita hidup untuk bermanfaat. Nah, hidup kita itu bermanfaat, tidak sekedar menggantungkan kepada pemberian orang lain. Dengan kita hidup yang bermanfaat, itu merupakan manusia yang paling baik ya. Manusia yang paling baik itu apa? Yang dapat bermanfaat untuk orang lain, bukan malah mengganggu, merusak kehidupan orang lain ya. Itu yang tidak boleh. Untuk manusia yang ketiga itu ada Al-Qayyum ya, yang maha berdiri sendiri. Jadi di sini Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya dalam menciptakan, dalam melakukan segala sesuatu. Allah menciptakan langit, tidak butuh bantuan. Allah menciptakan bumi, tidak butuh bantuan. Seperti itu, karena Allah Al-Qayyum, ya, maha berdiri sendiri. Bahkan Allah itu yang mengurus segala sesuatu perkara makhluknya. Seperti tadi, ya. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nah, seperti itu. Jadi, yang dapat kita ambil, kita teladani terhadap Asmaul Husna Al-Qayyum ini, perilaku mandiri. Ya. Sebagai pelajar, kalian harus dapat mandiri. Contohnya, ketika mengerjakan tugas seperti online seperti ini ya, kalian harus dapat mandiri, mengerjakan tugas sendiri. Jangan hanya melihat jawaban temannya, jangan hanya tergantung dengan orang tuanya. Ada nggak?
Kadang-kadang dikerjakan temannya, dikerjakan orang tuanya, kalian enak-enakan main. Jangan seperti itu. Ya. Perilaku mandiri harus kalian lakukan sejak kecil. Harus kita latih. Kalau tidak gitu, nanti besok besar ya kalian tergantung kepada orang lain terus. Mau makan minta orang lain, mau membeli sesuatu minta orang lain. Ada nggak sekarang yang seperti itu? Orang-orang yang di tepi jalan membawa, dia hanya meminta kepada orang yang berlewat di situ. Nah, itu namanya apa? Dia tidak mampu hidup mandiri, tidak mau memanfaatkan kemampuannya untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Selanjutnya, Al-Ahad, yaitu artinya Maha Esa. Artinya Esa itu apa? Satu, ya. Qul huwallahu ahad. Nah, katakanlah Allah yang Maha Esa, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi apa? Allah itu hanya satu, tidak ada duanya. Yang memimpin, yang mengatur alam semesta ini hanya satu, tidak mungkin lebih. Contohnya, ketika sopir bis ada berapa? Satu. Kalau sopir bis ada dua, ada tiga di dalam satu bis, dan yang satu ingin kanan, yang satu ingin kiri, yang satu ingin berhenti. Nah, nanti gimana bisnya? Bisnya hancur, pecah-pecah. Ya. Yang ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang berhenti. Penumpangnya yang juga repot, ya, yang akan kesulitan sendiri, akan bingung. Makanya kalau Allah itu lebih dari satu, maka dunia ini akan hancur malah, bukan menjadi dunia yang sekarang seperti ini, yang teratur. Matahari terbit dari timur ke barat, ya. Setiap hari kita lihat matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Kalau yang mengatur ini lebih dari satu, mungkin ada yang ingin matahari pagi hari, bulan juga pagi hari, bintang pagi hari, tabrakan nanti. Jadi kalau yang mengatur cuma satu, pasti akan berjalan dengan teratur. Teladan apa yang dapat kita lakukan? Ini hampir sama dengan tadi Al-Qayyum, ya. Perilaku mandiri seperti tadi. Selain itu, kita juga dapat mengatur kehidupan kita, mengatur jadwal kita sendiri. Diusahakan sebaik mungkin supaya apa? Tidak mengganggu jadwal-jadwal yang lainnya. Seperti kalian diberi tugas oleh bapak ibu guru seperti ini, diatur jadwalnya. Kapan saya mengerjakan? Ya, kapan saya bermain? Kapan saya menonton TV? Kapan saya bermain dengan teman-teman? Kapan saya melakukan ibadah yang lain? Ya, jangan sampai kita hanya apa? Hanya bermain saja karena apa? Tidak dapat mengatur jadwal. Berarti kalau kita diberi tugas kok tidak pernah mengerjakan, ya berarti kita termasuk orang yang tidak dapat meneladani perilaku mandiri, ya, tidak dapat mengatur jadwal kita sendiri. Untuk tugas yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan, ini kalian akan membuat sebuah kaligrafi, ya, atau sebuah tulisan yang indah, nanti diberi warna dan diberi penjelasan. Contohnya di sini Al-Mumit, ya. Nanti kalian beri penjelasan bawahnya, artinya apa. Terus setelah itu kisah keteladanan yang dapat kalian ambil dari Al-Mumit itu apa. Tuliskan seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, tugas kalian
menuliskan seperti ini, al-mumit. Ya, artinya apa? Terus kisah keteladanan yang kalian dapat apa? Jadi al-mumit ini tulisannya yang besar ya, nanti diberi warna biar bagus. Terus yang kedua al-hayyu, yang ketiga al-qayyum, dan yang keempat al-ahad. Jadi nanti ini sesuai dengan absen kalian. Absen pertama al-mumit, absen 2 al-hayyu, absen ketiga al-qayyum, absen keempat al-ahad, dan absen kelima kembali al-mumit lagi. Seperti itu ya. Jadi ada tugas masing-masing. Masing-masing anak berbeda, kecuali absen 1 dan absen 5 nanti akan sama. Nanti setiap ditambah 4 lagi nanti sama. Seperti itu. Paham ya? Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.